Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Amlejana, saya berasal dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami, yaitu yang berjudul Masa Kemajuan Islam pertama 650 sampai 1000 Masehi. Yang pertama itu Khalifah Rasyidin. Khalifah Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah pada masa Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Masa singkat itu ia habiskan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, gelombang ekspansi, yaitu perluasan daerah kekuasaan, pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus, yang jatuh tahun 635 Masehi dan setahun kemudian. Setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Ammar bin As, dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Yang ketiga yaitu pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan yang berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar, dikarenakan ini mungkin karena umurnya diangkat menjadi khalifah pada umur 70 tahun dan sifatnya yang sangat lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah, 1655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Yang terakhir adalah masa pemerintahan pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergejolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan kekhalifahan, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia meyakini bahwa pemberontakan yang terjadi karena keteledoran para gubernur-gubernur tersebut. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara, dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah ditetapkan Utsman. Yang kedua adalah Khalifah Bani Umayyah, yaitu di sini terjadi masa kemajuan Islam. Khalifah Bani Umayyah berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah. Dimulai pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarkis, kerajaan turun-temurun, monarchihidretis, yang diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai dengan Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anak-anaknya, yaitu Yazid. Muawiyah bermaksud mencontohkan monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya Khalifah Allah dalam pengertian penguasaan, yaitu diangkat oleh Allah. Khalifah Bani Umayyah ini adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang terjadi pada 661 sampai 680 Masehi, Abdul Malik ibnu Marwan 685 sampai 705 Masehi, Al-Walid ibnu
Abdul Malik yang terjadi 705 sampai 715 Masehi, Umar ibnu Abdul al-Aziz 717 sampai 720 Masehi, dan Hashim ibnu Abdul al-Malik 724 sampai 743 Masehi. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan di sebelah timur. Muawiyah dapat menguasai daerah Khorasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium dan Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik. Ekspansi secara besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid ibnu Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia karena pada masa pemerintahannya ini, yang berjalan lebih kurang dari 10 tahun yang tercatat itu, ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Zayed, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar, dan tentara Spanyol pun dapat dikalahkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Bani Umayyah lemah dan membawa kepada faktor-faktor kehancuran. Yang pertama itu, sistem pergantian khalifah masa garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua itu, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik yang terjadi pada masa Ali. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Ali, dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir, maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Yang terakhir itu adalah khalifah pada masa Bani Abbas. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Shafah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang lumayan panjang, dari tahun 1302 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahannya yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik ini, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahannya Bani Abbas menjadi 5 periode. Yang pertama itu periode pertama 1320 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, periode ini disebut dengan pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah biasanya disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Yang terakhir adalah
periode kelima pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitaran kota Baghdad. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.